beberapa video belakangan ini aja bahasa yang dipakai Mbah Batur itu kebetulan mewarnai sekian banyak mediumisasi yang ada begitu. Dan ternyata asik gitu sahabat ya. Saya sendiri merasa asik dan unik ya atas bahasa tersebut. Namun ya kita maklumi bila mana panjenengan kurang begitu memahami, ya semoga pelan-pelan bisa mengerti dan memahami juga. Seperti itu. Ya kayak gue. Iya. Orang paham ya orang apa-apa. Iya. Yang penting kan dan bagus paham ya kan Bapak Tur teka kan kayak gue. Iya. Iya. Ya habis teka mau ya ditahan-tahan ya. Ya tak mau cengelek ya. Kan orang apa-apa kayak dan bagus. Orang apa-apa. Ngomong ditonton ya melu ngomong aku. Iya. Assalamualaikum ya kan bisa gua dhisik kan dan bagus. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabatku semua yang berbahagia dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya dalam kondisi yang berbahagia. Semoga sahabatku semua dimanapun berada, begitu juga sahabat ya, dalam kondisi berbahagia, rezeki yang melimpah, kesehatan senantiasa di kandung badan, dan segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini sahabat, kami ngobrol-ngobrol santai terkait beberapa video yang telah tayang tentunya, ataupun hal-hal yang lain yang kepingin kami bicarakan sahabat ya. Mudah-mudahan panjenengan semua tidak bosan menunggu dan mentengi beserta juga menonton video-video terbaru dari kami. Jangan lupa sahabat ya, tetap semangat, dukung kami, support kami. Atas support panjenengan, insya Allah kami tambah semangat tentunya sahabat ya. Jangan lupa juga like, komen, dan juga share-nya. Silakan bila mana panjenengan kepingin diangkatkan tema-tema tertentu terkait mediumisasi. Itu sahabat ya. Di samping kanan kiri saya sudah ada anggota-anggota saya, ada Bang Akmal, ada Kang Dewo, ada Bang Anto ya tentunya. Insya Allah panjenengan semua sudah tidak asing atas semuanya di sini, dan semuanya sehat kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Atas berkah dari Allah kita semua dalam kondisi sehat sahabat ya. Karena memang ya hidup ini yang utama itu kesehatan sahabat ya. Dan gak kalah penting juga tetap terjaganya iman dan Islam kita semua. Itu sahabat ya. Banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA terkait beberapa video yang telah diupload tentunya sahabat ya. Mana tahu panjenengan ada yang penasaran terkait beberapa video, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Pada kesempatan kali ini saya memang baru memberikan ruang kepada anggota saya guna untuk bertanya, mana tahu ada yang penasaran terkait beberapa video terkait mediumisasi yang telah kita lakukan itu. Kita mulai dulu dari Bang Akmal. Ada hal-hal yang kepingin dipertanyakan terkait mediumisasi dari beberapa lokasi atau beberapa tempat atau beberapa sosok makhluk gaib. Pertanyaannya itu Bang Akmal, kira-kira ada atau tidak begitu? Kalau kiranya ada, saya kasih ruang dan waktu guna untuk sedikit ya saya bantu bahas, saya bantu terangkan tentunya. Ada Gus, Silakan. terkait mediumisasi yang telah lalu seperti sudah dibahas Kang Dewo pada podcast itu mengenai Selokono. Nah, itu kan kalau menurut saya kan kurang gamblang begitu Gus, sosok perwujudannya. Iya. Nah, kalau menurut Gus Iman sendiri perwujudannya itu seperti apa Gus? Ya. Jadi perlu saya mengingat ulang atas fenomena mediumisasi beberapa makhluk-makhluk gaib terkait pesugihan kandang bubrah ya.
dari pesugihan kandang bubrah tidak hanya satu oknum makhluk gaib atau raja yang dirajakan tentunya. Ada yang namanya Gendoro, ada yang namanya Selokono, ada yang namanya Bengkoro, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi terkait sosok perwujudan dari mereka tentunya itu namanya makhluk gaib. Itu bisa beraneka ragam sosok, bentuk sesuai yang diinginkan oleh mereka. Ya, pertanyaannya dan jawabannya begitu sebetulnya, ya. Jadi kita tidak perlu dan tak boleh hanya berpedoman kepada satu sosok yang pernah difahami begitu. Karena makhluk gaib memang punya kemampuan seperti itu. Memang yang namanya mereka Bengkoro, Gendoro, Selokono, CS itu kan sosoknya raja di kerajaan pesugihan kandang bubrah. Wajar dong bila mana mungkin Dewo pernah menerangkan atau menceritakan sedikit gambaran terkait sosok tersebut saat menjumpai Dewo, tentunya dengan menggunakan sosok seperti raja, ya, pakai mahkota ataupun pakai busana yang memang layaknya seorang pimpinan. Itu wajar-wajar saja. Namun apakah dia bisa menggunakan sosok yang lain saat memunculkan diri kepada bangsa manusia? Bisa-bisa saja, ya. Itu tidak perlu kita mencari tahu sosok aslinya, ya, seperti itu. Karena sosok asli makhluk gaib aslinya itu tidak bisa dilihat sebelum makhluk gaib ini menjelma menjadi sosok tertentu, begitu. Seperti itu, Gus. Iya. Jadi sosok yang bisa dilihat oleh kita bangsa manusia itu setelah sosok daripada energi makhluk gaib ini bermetamorfosa. Kalau menurut saya mungkin menjelma menjadi sosok seperti apa yang mereka inginkan. Biasanya memang seperti apa yang dipikirkan oleh bangsa manusia. Gendoro CS selaku sosok raja di pesugihan kandang bubrah kala itu. Ya wajar bila mana sesekali dia menggunakan sosok penjelmaan seperti raja. Walaupun mereka mungkin teringat daripada Dewo yang menerangkan, ya hampir-hampir seperti genderuwo, namun kan pakai baju gitu loh, dan pakai mahkota, gitu kan, Dewo, ya. Itu wajar-wajar saja, ya. Namun apakah itu sosok aslinya? Ya lebih tepatnya saya harus menjawab wallahu a'lam. Karena makhluk gaib ini bisa mencolo putro, mencolo putri, bisa beraneka ragam sosok yang dipilih guna untuk ya mungkin saat menjumpai manusia, seperti itu. Bila mana ada hal lain yang kepingin dipertanyakan, nggak apa-apa, terkait beberapa video yang mungkin mediumisasi telah kita lakukan gitu untuk semuanya, boleh-boleh saja. Saya kasih waktu dan ruang guna untuk kalian bisa lebih tanggap, cerdas, memahami supaya lebih paham tentunya, begitu. Karena kan begini, Gus, kita mau menanyakan Mbah Parjo kemarin itu kan sudah dilukis, visualisasi, nah yang lain pun sudah. Jadi untuk itu saya pun tidak ada pertanyakan masalah itu. Kang Dewa bagaimana, Kang Dewa? Iya, Bang Ahmad. Jadi mohon izin, Gus. Sebelumnya minta izin, saya juga agak kebingungan, karena saya mengalami hal-hal yang tak terduga gitu, selama saya itu berperan sebagai mediator. Jadi begini salah satunya, ya. Selokono pada waktu itu menjumpai saya. Kalau secara wujud sudah dijelaskan lah tadi sama Gus Iman, ya, wujud asli itu tidak ada, kan begitu. Cuman di saat beliaunya itu berjumpa dengan saya dan berkomunikasi dengan saya, mohon maaf, Gus, jadi beliau itu datang dengan membawa amarah yang sangat luar biasa kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi
mohon petunjuk menurut Gus Iman itu apa sih yang menyebabkan Solokono, dan yang lainnya sebenarnya bukan cuma Solokono Gus ya, cuman yang sangat teringat sama saya sepertinya Solokono lah ya, dari perwujudan makhluk gaib yang energinya negatif pada waktu itu. Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan beliaunya itu ya, datang menjumpai saya ya dengan membawa ya mungkin rasa kekecewaan itu seperti itu Gus. Iya. Kalau pertanyaannya apa yang menjadi penyebab dan tujuannya apa saat datang menjumpai Kang Dewo dengan membawa rasa kekecewaan, ya sebetulnya itu wajar-wajar saja. Namun saya menghimbau dan menyarankan tidak usah takut berlebihan, ya seperti itu. Jadi wajar-wajar saja dia mungkin merasa adanya kekalahan saat jumpa bareng saya saat di proses mediumisasi itu Kang Dewo yang menjadi wadahnya, begitu ya, hanya itu. Namun itu semua anggap saja menjadi sebuah pengalaman tambahan atas spiritual, ya, itu aja. Jadi apapun yang terjadi kondisinya, asal kita satu niatnya karena Allah, yakinnya hanya kepada Allah, mudah-mudahan dengan cara kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tetap di jalan yang baik dan benar, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tujuannya ya mungkin itu hanya ya karena ada keterlibatan Kang Dewo menjadi wadah. Coba kalau nggak ada wadah atau bentroknya bareng saya tidak melalui wadah, apakah bisa saya bentrok tanpa melalui wadah? Sebetulnya bisa-bisa saja ya. Namun karena di sini kita kan prosesnya mediumisasi, penelusuran dari sisi gaib, dan namanya mediumisasi ya ada mediator begitu. Bisa-bisa saja saya bentrok pribadi dengan yang bersangkutan. Apakah kalau bentrok pribadi dengan yang bersangkutan tanpa melalui raga mediator, tidak melalui proses mediumisasi, lantas dianya juga mendatangi saya, lantas mau membawa kekecewaan ataupun dendam ataupun marah ataupun gimana-gimana, ya mungkin bisa iya, mungkin juga bisa tidak. Logikanya kalau sudah kalah masih kepingin juga membawa emosi dan dendamnya, kan milik musnah namanya, kan begitu ya. Kalau sudah kalah otomatis ya tinggal menyadari dan mencoba guna untuk mawas diri, begitu. Kenapa dari sekian banyak mediumisasi tidak semua makhluk gaib yang mohon maaf atas pertolongan Allah saya kalahkan ya, itu tidak saya musnahkan. Karena saya tidak mendapat petunjuk guna untuk memusnahkan yang bersangkutan, gitu. Dan ada beberapa mediumisasi yang di situ saya musnahkan, karena di situ alhamdulillah atas kehendak dari Allah, di situ ada petunjuk guna untuk menyelesaikan itu. Itu sedikit yang bisa saya terangkan, karena banyak hal sebetulnya terkait spiritual itu yang memang kadang-kadang di luar logik kita, di luar logika kita ya. Karena di satu sisi saya harus berpikir secara logika, di satu sisi kita pun karena memahami sedikit banyaknya terkait hukum-hukum agama terkait hal itulah ya. Dan saya juga alhamdulillah atas kehendak Allah kita mencoba guna untuk memahami atas segala hal yang memang perlu saya lakukan atau saya tahan atau sama sekali tidak perlu saya berbuat apapun ya. Ini memang agak sulit bahasa yang saya pakai ini. Intinya memang saya hanya menyandarkan semua gerak saya itu atas gerak Allah jua gitu. Karena kan terkhusus mungkin saya pribadi dan saya menasihati semuanya, kalaupun ada sedikit pemahaman-pemahaman spiritual yang saya ajarkan itu belumlah keseluruhan. Maka dari itu kalau bisa kita selaku umat Islam
bila mana kita mampu, ya syukur-syukur Allah berkehendak mengangkat kita sampai di level mukasyafah, supaya nggak bingung melihat dan menjumpai fenomena yang tak lazim, artinya berbau gaib. Ya, itu perlu memahami terkait mukasyafah. Syukur-syukur Allah lagi berkenan kepada kita sampai di tingkatan musyahadah. Ya. Syukur-syukur Allah lagi terus berkenan atas diri kita sampai mampu bisa wusul, ya, terhadap Allah. Ya. Apa itu wusul? Nanti penjabarannya sangat banyak lah itu. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau bagi kita umat manusia, dalam hal ini umat Islam lah ya, kalau sudah berhasil atas dikehendaki oleh Allah bisa wusul kepadanya, atas dia, alhamdulillah itu sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jadi nggak bingung memahami hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika, begitu. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Bila mana ada hal lain yang kepingin dipertanyakan, untuk semuanya silakan. Sedikit saya kasih ruang dan waktu, begitu. Mana tahu dari Bang Anto ataupun yang lainnya silakan. Boleh bergantian, boleh berlanjut, begitu. Bang Anto ada pertanyaan nggak? Selalunya kan gini Gus, yang tadi kan ada yang dimusnahkan, selalunya ada juga dimasukkan di dalam batu gitu Gus. Iya. Jadi dimasukkan di dalam batu itu untuk pembelajaran si makhluk tadi gitu Mas. Ya, katakanlah untuk meredam eksistensi dia supaya tidak merajalela. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai saya dapat petunjuk supaya untuk melepaskan dia. Iya. Wong saya pun sesama makhluk begitu. Sampai ada petunjuk untuk melepaskan dia, syukur-syukur dianya dapat hidayah untuk merubah diri lebih baik. Karena kalau yang baik-baik saya ingat tidak pernah saya kurung begitu loh. Iya. Biasanya yang bandel kita kasih tawaran kebaikan, kayaknya kok merengkel bahasanya. Kadang-kadang saya ya digerakkan juga oleh Allah tentunya. Karena lagi-lagi saya menyandarkan semua gerak itu atas gerak Allah. Saya kurung begitu. Karena sebelum mendengar penjelasan Gus Iman seperti ini, pada awal-awal mediumisasi, ya saya juga bertanya-tanya. Jin yang merengkel kok Gus Iman nggak ambil tindakan gitu Gus. Bahkan di kolom komentar itu pun kan beragam itu Gus. Iya. Kok didiamnya aja itu sama Gus Iman, kan seperti itu. Iya. Sebelum saya mendengar keterangan seperti ini Gus. Ya sedikit penjelasan dan sandaran saya begitu. Sebelum saya mendapatkan petunjuk atau perintah guna untuk, kalau bahasanya mungkin ya menghajar atau memusnahkan, saya tidak boleh lancang mendahului kehendak Allah tentunya. Itu. Jadi tidak serta-merta semua yang menolak atas kebenaran kebaikan itu harus dimusnahkan. Gak begitu yang saya pahami. Iya. Karena mungkin begini, mungkin dianya masih menolak kebaikan yang saya sampaikan, yang saya tawarkan. Mana tahu di lain kesempatan kita perlu ngobrol untuk kesekian kalinya, dianya dapat hidayah. Karena begitu. Ya, akhir-akhir ini kan seperti itu Gus. Ya. Ada yang sampai banyak lah. Pertemuan beberapa kali di penghujung, ketika kayak koapo, itu kan banyak itu Gus. Ya. Di penghujung dia juga kebingungan gitu. Ya. Mau mengambil langkah yang mana? Dan bahkan teringat waktu kita mediumisasi dengan sosok Gailan. Ya. Karena awalnya dia terkesan malahan memberikan sebuah tantangan terbuka kepada saya. Ya. Gitu loh. Benar Gus. Apakah langsung saya terpancing emosi, udahlah kita selesaikan aja gitu kan? Kan tidak. Kita kasih ruang. Toh saya walaupun ditantang oleh si Gailan itu, saya menyadarkan atas pertolongan Allah, dan saya menyadarkan hidayah semua itu hak milik Allah. Dan di pertemuan berulang selanjutnya, dianya akhirnya berkenan mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu. Lagi-lagi saya pribadi menyikapi baik yang positif ataupun negatif, saya di posisi tengah-tengah, yakni berusaha ya
berusaha sedewasa mungkin untuk bijaksana. Namanya saya niatkan guna untuk membagi, mengajak, menyampaikan, merangkul atas kebaikan. Itu Allah saja sifatnya apa itu? Satu, Rahman dan Rahim. Itu. Dan Allah ini menjadi Tuhan untuk seru sekalian alam, maka Rabbul Alamin, begitu. Jadi kita kan selaku manusia yang ya secara nggak langsung lah ya, semua manusia itu kan menjadi khalifah di muka bumi, terkhusus bagi kalangan-kalangan yang memang sudah memahami itu kan nggak boleh semena-mena. Itu saya pribadi cara memahaminya begitu. Walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya harus menghargai. Toh saya mengambil jalur tengah lah, nggak jalur ekstrim kanan, nggak juga jalur ekstrim kiri, tengah-tengah saja biar enak. Seperti itu. Dan yang perlu saya pesankan betul terkait beberapa kali mediumisasi ngobrol dengan makhluk gaib dari kayangan, ya, terkhusus beliau Mbah Batur, ya, Mbah Batur. Mana tahu ada ya mungkin ucapan-ucapan beliaunya kepada Bang Akmal yang dipanggil Kadal, Bang Anto yang dipanggil Melinjo, dan lain sebagainya, terkesan kayaknya kok vulgar. Vulgar itu apa adanya. Kadang-kadang ucapan-ucapan beliaunya mungkin bagi yang belum memahami agak tajam, ya. Jangan ada kecewa, jangan ada marah, jangan ada emosi, begitu. Udah terima. Kalau saya simak semua ada sisi positif di dia. Guna untuk cerdas, kalau bisa cepat, jangan lambat. Kecerdasan itu bisa ditangkap oleh kita. Himbauannya itu masih positif kok. Iya, masih positif. Iya, ambilkan itu Bang. Seperti itu. Jadi saya harap untuk Bang Anto ya jangan kecewa, biasa-biasa saja, namun pahamlah atas keadaan. Toh kalau menurut saya pesan beliau itu mengajak guna untuk Bang Anto itu lebih cerdas, lebih tanggap, lebih memahami, dan supaya maju dan meningkat, begitu ya. Maju dan meningkat, jangan ada sakit hati, jangan ada kecewa dan lain sebagainya. Itu memang ya saya perlu menyampaikan buat sahabatku semua dimanapun berada, beberapa video terkait ngobrol bareng Mbah Batur itu memang ya tidak saya buatkan teks di video tersebut atau melalui anggota saya, ya, karena memang ya satu lama kali itu sahabatku semua ya kalau dibuatkan teks, dan kedua memang ya itulah biar dikenal juga bahasa beliaunya sebetulnya sama dengan bahasa saya gitu loh. Saya orang dari Jawa, bahasanya ya tak jauh beda sebetulnya, namun kebetulan saya memahami bahasa-bahasa kekinian, begitu. Itu buang Bang Anto. Ya, dibuang. Bahasa-bahasa kekinian saya cukup memahami gitu loh. Mungkin beliaunya Mbah Batur kurang memahami bahasa-bahasa yang kekinian gitu ya. Ya semoga saja pelan-pelan beliau nantinya pun bisa memahami juga bahasa-bahasa ini supaya sahabatku semua bisa mengerti apa yang diobrolkan di sini tentunya bareng beliau Mbah Batur. Itu adalah sahabat ya. Kayak kie ya. Kan Mbah Batur seringnya kayak kue. Kayak kue. Iya. Itu sahabatku semua ya. Ya harap dimaklumi, mohon maaf. Intinya ya seperti inilah kami, dan ya begitulah Mbah Batur. Namun saya percaya dan meyakini beliau bagus ya. Bagus karakternya, namun dari sisi bahasa mungkin panjenengan itu kurang memahami seutuhnya. Namun saya yakin yang terkhusus mengerti bahasa itu ya itu pun enjoy dan nikmat untuk digunakan dan dipakai, begitu ya. Kalau Bang Anto sendiri bahasa kayak kie, kayak ngono, kepriben kurang begitu paham atau gimana Bang Anto? Separuh-separuh loh. Separuh ya.
karena mungkin kalau dari dialognya yang bahasa yang agak paham ya bisa ketawa kan gitu. Iya, iya. Ya memang sebetulnya kayak kami kan dari suku Jawa tapi kan kelahiran Sumatera gitu. Iya, 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 iya. Jadi harapan saya, dan saya yakin harapan beliau Babatur, tidak hanya Bang Anto memahami dari sisi bisa ketawanya saja. Siap. Ambil petik benang merah maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau. Itu maksudnya apa? Saya yakin maksudnya itu positif, keinginan, harapannya. Guna untuk lebih cerdas, lebih memahami, lebih mengerti. Toh di sini kan kita dalam rangka belajar, begitu. Beliau berharap macam Bang Anto, walaupun dipanggil Melinjo begitu loh, lebih bisa lebih cerdas secara gerak cepat begitulah, biar cepat berkualitas. Ya itulah beliau Babatur. Karena memang beliau sudah sepuh, jadi ya kita harus berhati-hati dari sisi bersikap dan bercakap atau ngomong lah. Hati-hati, karena lazimnya kita aja di bangsa manusia Bang Anto, kalau kita sudah tua itu agak sensitif. Sensitif apa? Rasa hati itu sensitif ya. Dulu saya jumpa dengan kakek saya, ya sensitif gitu. Ngomong salah sedikit koyoe perasaan, dianggap koyoe kok mungkin bertujuan serta merta menyakiti, padahal mungkin gak ke situ arahnya gitu. Ya kita maklumi, namanya orang tua. Orang tua ini memang sebetulnya lebih paham, karena beliau-beliau inilah lebih banyak memakan asam garam kehidupan dibandingkan kita tentunya. Itu bahasa pepatah sebetulnya, artinya banyak umur, banyak yang dilihat, banyak yang dijumpai, banyak juga yang sudah dilalui. Begitu juga beliau Babatur tentunya. Ya, nek terasa-rasa kayak kue lah memang. Iya. Ada lagi atau tidak hal yang ingin dipertanyakan? Cukup itu dari Kang Dewo. Jadi begini, mohon izin. Iya. Ada yang mau dipertanyakan juga ini. Boleh. Sih. Terkait Babatur. Semenjak saya itu memerankan berperan sebagai mediator dan kebetulan pada waktu itu sosoknya Babatur ya. Semenjak kejadian itu, Gus, mohon maaf, di saat saya itu berkomunikasi ini sering tercampur dengan bahasa beliau, dengan logat beliau, juga dengan gaya bicara beliau itu. Iya. Yang mau saya pertanyakan, kenapa itu bisa terjadi? Itu seperti itu. Iya. Kalau pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi, satu yang perlu saya sampaikan guna untuk menjawab pertanyaan tersebut, satu supaya Kang Dewo nggak lupa atas bahasa itu. Kayaknya sudah lama Kang Dewo jarang menggunakan atau meninggalkan bahasa itu. Memang betul, Gus. Saya itu sebetulnya saya itu pun bahasa aslinya ya sama seperti bahasa yang dipakai oleh beliaunya. Cuman memang saya sudah lama itu, Gus, mohon maaf, tidak terbiasa menggunakan bahasa itu sebetulnya. Itu seperti itu. Nek aku sesekali ya biasa nganggo bahasa kayak gue lah. Bahkan di saat saya berkomunikasi dengan keluarga yang ada di kampung ya, Gus ya. Walaupun mereka itu menggunakan bahasa ngapak ya, saya tetap menggunakan dengan bahasa Indonesia itu, karena memang sudah terbiasa begitu, Gus. Iya. Tapi semenjak saya itu menjadi mediator ya, berperan sebagai Babatur, jangankan dengan keluarga saya di saat saya komunikasi, Gus, bahkan di saat saya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang mohon maaf sukunya itu beda kayak gitu, Gus, saya sering tercampur dengan bahasa beliau itu seperti itu, Gus. Intinya sisi benang merah positif yang harus kita ambil saja, supaya nggak lupa atas bahasa itu.
Kan kayak gue lah. Iya. Seperti itu sahabatku semua ya, mudah-mudahan panjenengan bisa menikmati sedikit uraian atau obrolan yang terjadi di sini pada kesempatan kala ini. Ya memang beberapa video belakangan ini aja bahasa yang dipakai Mbah Batur itu kebetulan mewarnai sekian banyak mediumisasi yang ada begitu. Dan ternyata asik gitu sahabat ya. Saya sendiri merasa asik dan unik ya atas bahasa tersebut. Namun ya kita maklumi bila mana panjenengan kurang begitu memahami, ya semoga pelan-pelan bisa mengerti dan memahami juga. Seperti itu. Ya kayak gue. Iya. Ora paham ya ora apa-apa. Iya. Yang penting kan dan bagus paham ya kan Bapak Tur teka kan kayak gue. Iya. Iya. Ya wis kok tekat mau ya ditahan-tahan ya. Ya tak mau cengelek ya. Kan ora apa-apa ki dan bagus. Ora apa-apa. Ngomong ditonton ya melu ngomong aku. Iya. Assalamualaikum ya kan sing dhisik kan dan bagus. Wah. Ya iya, iya. Ya pancen wis kadung tresnaku. Iya. Kan ora apa-apa, ora bosen ya den bagus ya. Ya ora bolak-balik teka aku iya. Men ilate ki bocah itu. Jadi biasa itu lanyah maning. Iya ngucap bahasa kayak gue loh. Iya. Si nonton si orang ngerti bahasa kayak gue enggak sesuai yang ngerti kayak gue. Iya. Mudah-mudahan. Ora apa-apa. Jadi ora saru ki ora nyerandu ya kan. Iya wong ketok anak atom ki nang kene. Iya. Anak atom. Iya. Nah, kowe kudu tanggap insasmito toh. Iya. Panganane sing utuh iya. Tapi banyune kan wis kalong gitu loh. Itu Bang Anto yang di atas toples itu 2 gelas itu udah kita siapkan. Nah, gue cecel. Di atas toples Bang Anto. Iya, masih penuh itu. Nah, ini iya. Ora apa-apa tuh nih dan bagus nyerandu lah. Iya, boten nyerandu. Wong aku wis dirasa-rasa disebut-sebut kayak gue ya anu seneng aku. Iya, gitu. Tapi ben apa ya maksudnya ya. Ya melu ngomong lah kami penonton kan ora apa-apa ki ya. Iya. Iya. Jadi ya pokoknya ditunggu nih lah sing nom-nom ki Bapak. Oh ya tetap. Iya, ya tetap. Iya. Sanajan Bapak Tur kalah ilmu tapi kan menang 2 kayak gue kan kayak gue ya boten kalah ilmu kalah ilmu kayak gue bae lah kalah ilmu kayak gue lah iya ya wis ora anak kalah ora anak menang wong ora perang iya wong sedulur iya seduluran gue ya kayak gue iya walah ayo iya unjuk Bapak Tur oh iya matur nuwun sami-sami gue sing aku seneng yang karena tukang godhog wedang nang kene tukang ngombe wedang ya kayak gue jadi dia aku tak cerita si masalah mau lah ya si masalah mau iya iya gitu wong kok ditonton kabeh ya kena ora ya kena kan kayak gue ya gue aja pada seminggir kabeh gitu ya ora apa-apa wis tak omongi bola-balik nek anu ana dayo ya gurumu kudu didampingi menana wibawane kok malah pada bubar kabeh nah ninja ya pancen setia wong dadi tukang tumbruk iya jadi kayak gue ben bagus masalah bocah kayak mau kayak gue iya ya wis tak singkirna kae apane wisane kayak gue mulai di Bojo Banyu yang udah sakang banyu iya yang umpamane anu ana sing kongkon ya jenenge pun ya saka segara kuwi gitu ya dheweke keliru orang ngerti iya itu orang ngerti sing awak itu nih ana sing ngerti siapa sing ngerti ya sing ngomongi iya sanajan nembe pisan pedhek ya wis tak ngomong juga wis tak anggap putuku kayak gue kan kayak gue ya dan bagus iya jenenge anak lanangnya dan bagus kayak gue nah iya ya kudu dibelan lah ya wis tak jebuk temen nang segara kan iya alhamdulillah yang sing diraga aku arep mlebu maksudnya men kami didandani awake men aja ngayun-ngayun aja oyong kayak gue kok malahan ditahan-tahan iya karena wis delok ingin iya ya orang anu menang ngelawan Bapak iya wong garis dilebokna dhek disuguhi wedang be angel iya kan iya dadi akeh lancar ya sing gede pangapurane den bagi ya tak unjuk monggo kowe dal
Ya dia digawe kena lah iya dulu lanang kayak gitu orang kayak gue engkau ya masa sing dua bayi ngimbe nang kene kamu jago bareng ya pada kayak gue ora beda-beda. Alhamdulillah. Engko mari kae bocah. Alhamdulillah iya lah Mbah. Nah ora dibelani kayak gue ya mari mbok ora ngerti gitu. Wis celong kae kae gitu. Iya. Ya memang mau ngobrol karo aku Mbah panjang lebar ya intinya pokoknya yo matur nuwun banget ngono kan. Kan. Ya sepada-pada. Iya, wis dadi kewajibanku tukang ngomong ya kayak gue. Iya, Jaga. jadi kayak gie yang bagus ya dia memang dan suwe ditonton wong kayak gue ya tata rusuna iya tak rongoknya ini bocah-bocah pada bendu-bendu rasa pada rembugan kowe ambil putu lanang ki biar ada iya kan omongin kok nambah batur teka arep takon apa kowe gue arep ngetes ilmuku aku bisa jawab apa ora omongin jejel ditakokno jejel yo aku kan krungu Krungu enggak? iya gitu men ketok bodoh ku nek ora bisa jawab gue lho maksude nah jejel kowe arep takon apa jejel ayo oh enak diguguni nyesuk-nyesuk meneh dikongkon kan diburumu ya sesuk ya ora ana tutuk ya kan den bagus iya Mbak takok iki Mbak apa kembang Wijaya Kusuma ya takon nabi bakul kembang kok takon nabi Mbah Batur itu ana enggak Pak sejarah itu kowe takone sing jelas jejel ning bener boleh takon ditata kayak gue jadi ketenang jawab ujuk-ujuk langsung takon kembang Wijaya Kusuma gue takon kayak gue apa anggap aku bakal kembang orang apa ya dan bagus ya ya kudu ditata ngomong ditonton Mbak Batur ae nganggo tata walaupun ceplos-ceplos itu kan Mbah ya omongnya nek sejarahnya nek kembang Wijaya Kusuma itu iso nguripe wong sing wis monggo. Oh, matur sembah nuwun. Aku dadi riku. Kowe ora tanggap nganti gurumu lah jejel sing nyuguhi sudut. Mboten napa-napa. Ora apa-apa ya Den Bagus. Mboten napa-napa. Terima kasih Gus Iman. Matur sembah Semoga nuwun. channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.